dengan ibu-ibu wanita Allah yang luar biasa ya di tempat ini. Hari ini saya diberikan satu tema bagaimana kita berespon yang benar ibu-ibu ya. Karena wanita itu dikenal sebagai makhluk yang responsif ya, yang istilahnya yang cepat sekali memberikan respon. Nah, kita sekarang belajar respon yang seperti apa sih yang Tuhan mau untuk kita bisa latih terus-menerus kita menjadi wanita-wanitanya Allah ya. Wanita yang berhikmat dimanapun kita berada, kita bisa menjadi penolong bagi sekitar kita. Bukan hanya pasangan kita, tapi memang kodrat kita sebagai penolong. Orang yang berinisiatif, orang yang menawarkan bantuan. Dan kita selalu diberikan satu kemampuan oleh Tuhan karena kita diberikan ya satu predikat penolong. Berarti kita punya kemampuan untuk melakukan itu, untuk memberikan dampak bagi sekeliling kita. Judul yang saya bawa hari ini adalah mengenai konflik manajemen, win or lose ya, menang atau kalah. Coba ibu-ibu ya, wanita Allah semua di sini. Kalau menang itu apa untungnya untuk setiap kita di dalam kita berkonflik? Menang itu apa untungnya? Puas ya, oke. Kalau kalah itu dampaknya apa untuk setiap kita? Pusing. Jadi apa ya istilahnya teh, gondok gitu ya, menyimpan satu perasaan yang aduh hanjakal gitu, menyesal dan lain sebagainya, kecewa gitu ya. Tapi apakah benar di dalam satu peristiwa, di dalam satu istilahnya keadaan yang tidak menyenangkan, hanya selalu menang atau kalah yang kita pentingkan? Ya, ada peribahasa Indonesia yang bagus tuh, menang jadi arang kalau nggak salah ya. Kalah jadi abu. Itu dua-duanya berarti apa? Tidak menguntungkan ternyata. Yang menang juga ternyata rugi banyak, yang kalah juga sama ruginya. Kalau dihitung-hitung tuh yang menang itu bukan seseorang yang mendapatkan keuntungan dalam satu keadaan. Sama-sama dapat konsekuensi, sama-sama harus keluar tenaga, uang, waktu dan lain sebagainya ya. Yuk, kita harus belajar hari ini gimana sih kita menangani konflik. Bagaimana firman Tuhan katakan pada saat kita berespon terhadap keadaan yang memang tidak menyenangkan. Nah, kita memakai waktu kita ternyata 30% itu untuk berkonflik. Dari kita satu hari dari pagi sampai malam itu ternyata 30% kita gunakan untuk berkonflik. Entah itu konflik di dalam diri kita pribadi masing-masing, memilih mau pakai baju apa. Pakai DC-nya hari ini batik, aduh batik nu mananya, nu berem, nu hejo, nu koneng, nu hideng gitu ya. Itu konflik, itu sama konflik. Ada sebagian orang ya, beberapa orang yang tidak bisa menyelesaikan konflik di dalam pribadinya. Pilih baju apa juga pusing dan stres. Akibatnya apa? Uring-uringan. Karena merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia pilih. Udah pakai baju merah pas lihat di sini, aduh kunaon pada koneng gitu ya. Jadi bingung lagi, gak percaya diri. Itu adalah konflik di dalam batin. Ternyata bukan hanya kita konflik dengan sesama teman-teman, rekan sekerja atau keluarga kita. Tapi ada konflik juga di dalam batin kita. Jadi memang kehidupan manusia itu 30% di dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah konflik. 24 jam dalam sehari, kemudian kita itu pakai 8 jam untuk tidur, sisa berapa? 16 ya, 16 jam. Kemudian kita buat aktivitas 30% dari 16 jam. Itu sekitar 5 jam lah gitu ya, saya buletin aja gitu 5 jam. Nah itu adalah konflik kita pribadi, entah kita pribadi memilih apa yang ingin kita putuskan hari itu atau kita berkonflik dengan orang lain. Selisih pendapat ya, kemudian ada ketidaksetujuan dan lain sebagainya. Satu hari kita pakai 4-5 jam untuk berkonflik. Jadi kalau kita tidak memiliki yang namanya skill atau manajemen atau kemampuan untuk kita menangani konflik, makanya hidup kita satu hari demi sehari akan menjadi sangat tidak menyenangkan. Karena belum apa-apa udah konflik batin, harus memilih, harus mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita bisa menguasai yang namanya bagaimana berkonflik yang baik. Aduh, berkonflik yang baik ya. Maksudnya gini, konflik, menangani konflik tapi anggunli. Kalau misalkan kata orang anak-anak muda sekarang ya, kita konflik, kita tahu ada perbedaan tapi kita bisa menanganinya dengan anggun.
tanpa kehilangan ciri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita Kristen yang dewasa. Firman Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 23 sampai 24, sebab jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, berarti saudara kita itu orang yang terdekat ya. Lagi-lagi Alkitab itu menyatakan bahwa bukan orang-orang yang jauh loh yang suka bikin kita bete. Orang-orang terdekat. Dan orang-orang terdekat itu bisa gak kita singkirkan ibu-ibu? Gak bisa ya. Suami kita, anak kita, pegawai kita, kepercayaan kita, rekan sekerja kita, bisa gak kita singkirkan kalau kita gak suka? Enggak bisa. Yang bisa adalah kita lakukan adalah kita bagaimana mempelajari supaya kita bisa menerima keadaan dan bisa hidup dengan keadaan yang memang sulit untuk kita. Di sini dikatakan ya, jadi saya ingat juga di Matius 18 kalau nggak salah Petrus waktu itu nanya sama Tuhan Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Di situ dibilang apa? Saudaraku, berarti orang dekat. Orang yang kita sayang, orang yang kita percaya, orang yang kita punya harapan lebih kepada orang itu. Kemudian di sini ada lagi Matius 5. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita lagi-lagi diproses oleh orang terdekat, ibu-ibu ya, teman-teman ya. Kita itu nggak diproses oleh orang-orang yang jauh. Kita itu diproses oleh orang-orang yang terdekat, yang setuju katakan amin. Wes kenceng aminnya ya, iya. Karena memang itu tidak bisa merubah kenyataan. Ya, jangan dipikir keluarga hamba Tuhan juga itu tidak melalui proses sama. Apalagi kita memiliki ekspektasi tertentu. Ya, kalau misalkan kita yang sama-sama sudah melayani atau kita misalkan ya di dalam organisasi, kita kan berharap lebih dari orang-orang yang sudah melayani. Kita berharap lebih dari orang-orang yang bertumbuh mungkin secara spiritual lebih lama daripada kita. Makanya harapan kita itu seringkali dikecewakan karena kita tidak melihat kenyataannya seindah apa yang kita harapkan. Makanya ini penting sekali sampai firman Tuhan itu selalu menyebutkan di sini jelas-jelas kalau kamu ingin beribadah, tapi kalau kamu diingatkan ada sesuatu yang mengganjal di antara hubunganmu dengan saudaramu, orang terdekat, maka lebih baik kamu gak usah ibadah. Firman Tuhan katakan gitu ya sederhananya. Lebih baik kamu gak usah ibadah, simpan dulu aja, kamu pulang, kamu beresin dulu, kamu berdamai dulu, baru kamu boleh mempersembahkan persembahanmu. Jadi ternyata Tuhan juga menitik beratkan pada hubungan kita antara sesama. Tuhan itu kan istilahnya kasih tahu sama setiap kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Kemudian ada hukum kedua yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah satu rangkaian hukum yang tidak bisa ditawar. Kalau bisa dibilang tuh yang ke satu sama yang kedua berat mana? Sama. Hukum yang sama. Dibilang seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita yang sering konflik dengan diri sendiri, itu otomatis kita gak bisa mengasihi orang lain. Konflik dengan diri sendiri, kita bingung terhadap diri sendiri. Tadi ya kita gak tahu apa maunya kita. Kita nggak tahu ada yang pendapat yang kita ingin kita sampaikan berbeda dengan orang lain, tapi kita nggak tahu bahwa itu perlu disampaikan. Kemudian bagaimana menyampaikannya? Jadi saat ini adalah saat yang baik untuk kita refleksi. Coba apakah ibu-ibu di tempat ini sudah mengetahui ya? Dari tahun lalu kayaknya kan saya sudah bawakan ya di sini tentang emosi, tentang bagaimana kita bertumbuh dan lain sebagainya. Itu kan tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri. Coba, ini sudah bulan Oktober. Apakah diri kita hari ini lebih baik daripada tahun lalu? Apakah bulan Oktober kita hari ini tuh lebih baik daripada kita Januari masuk ke 2024? Karena kita nanti sebentar lagi akan meninggalkan 2024. Kalau kita belum bertumbuh lebih baik daripada yang lalu, ya itu sangat disayangkan. Kita membuang waktu sekian lama, tapi ternyata yang Tuhan inginkan ada pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi.
Semakin baik, ternyata kita stuck di keadaan tertentu. Ya, makanya kita sekarang cari tahu. Coba setengah menit, apakah saya sudah tahu apa yang saya inginkan? Apakah saya sudah biasa mengungkapkan apa yang saya ingin katakan? Coba. Saya berharap teman-teman sudah mengenal diri, kemudian sudah tahu apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan sudah belajar untuk mengungkapkan. Karena itu penting, itu adalah bagian kita mengasihi diri kita. Akhirnya nanti kita bisa mengasihi orang lain. Ya, nah firman Tuhan di sini mengatakan hati-hati dengan yang namanya konflik. Kalau sampai ada satu konflik yang kecil sekalipun, itu akan berpengaruh kepada ibadahmu. Sampai Tuhan bilang, serahkan dulu, simpan dulu persembahannya, kamu bereskan dulu baru kembali lagi. Ya, itu memang sama seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus tentang manusia baru. Ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini adalah ciri-ciri manusia lama. Kalau ada manusia lama berarti ada manusia baru. Kita semua ini adalah manusia baru. Karena kita memperoleh kesempatan kedua. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Diberikan kesempatan untuk kita bisa hidup baru di dalam Kristus, untuk kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Dulunya kita gak ngerti rencana Tuhan apa, karena hidup kita itu sia-sia. Kita pakai waktu kita untuk apa? Bersenang-senang, kemudian memuaskan hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sadar bahwa kita adalah orang yang ditebus. Penebusan Tuhan Yesus itu harus sampai dia mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib, sampai dia harus mati menebus setiap kita. Makanya orang-orang yang bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti di dalam kehidupannya ada kerinduan untuk dia lebih baik daripada yang lalu. Untuk dia menghargai karya Kristus. Nah, manusia lama itu harus dibuang, harus dirubah, digantikan dengan manusia baru ya 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seharusnya kita bisa ya mengikuti teladan Yesus, bagaimana diri kita yang memiliki semua dosa yang sulit untuk dihapus, tapi karena karya Yesus yang luar biasa kita diselamatkan, kita diampuni. Pengalaman yang seperti ini seharusnya membuat kita bisa lebih legowo mengampuni orang lain, tapi ternyata sulit ya, tidak semudah yang bisa kita baca hari ini. Kita harus belajar gimana sih caranya ya berdamai dulu baru kita beribadah kembali. Gimana sih caranya kita bisa ramah, bisa penuh kasih mesra, saling mengampuni. Pasti ketemu sama orang itu dia selalu menyerang saya. Nah biasanya gitu di pikiran kita. Pasti ketemu sama orang itu dia pasti lakukan yang gak baik untuk saya dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan konflik. Ada perbedaan. Konflik itu ada perbedaan. Entah itu tentang perasaan saya nggak sama dengan perasaan dia, pikiran saya nggak sama dengan pikiran dia, pendapat saya tidak sama dengan pendapat dia. Konflik itu terjadi karena ada perbedaan. Tapi ada sesuatu yang positif dari setiap konflik. Next slide-nya. Jika kita tidak pernah konflik dengan orang lain, ternyata kita tidak akan mengenal satu dengan yang lain. Nah justru karena ada perbedaan, ada konflik, kita jadi tahu maunya dia tuh apa. Ya, kita sekarang melihat coba konflik itu sebagai satu sarana untuk kita lebih dewasa. Kalau kita ada konflik, kita mulai sensitif nih, kita mulai nggak setuju dengan dia, kita sudah mulai menampakkan raut muka kita, kemudian kita sudah mulai hati-hati bicara dengan dia, ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, ternyata kita di dalam konflik, di dalam perbedaan ini, kita ini ada peluang untuk mengenal orang itu dengan lebih baik. Justru dengan konflik kita dapat mengenal orang lain, karakter orang lain, dan keinginan orang lain. Justru dengan ada satu peristiwa yang selalu tidak cocok itu,
ya, diizinkan ada ketidakcocokan, itu membuat kita jadi tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia istilahnya cita-citakan dari hubungan ini. Ya, bisa dimengerti ya? Konflik itu muncul karena ada perbedaan. Tapi kalau dengan konflik, kita jadi tahu, oh ternyata dia maunya begini, saya maunya begini. Kita jadi tahu apa yang menjadi keinginan kita. Ternyata dia memutuskan dengan cara seperti ini, saya pakai cara yang ini. Ya, jadi ternyata konflik itu ada untuk mendewasakan kita. Karena dengan konflik kita jadi tahu apa yang menjadi keinginannya, karakternya seperti apa yang menjadi harapan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Next slide-nya. Nah, konflik kalau tidak diselesaikan, karena kita jadi tahu apa harapan dia, harapan kita, maka ini menjadi satu peluang. Hubungan kita, hubungan organisasi kita, keluarga kita, itu jadi lebih baik seharusnya. Cuman kebanyakan orang kenapa nggak mau menyelesaikan konflik? Karena nggak tahu caranya dan mungkin melihat dari dulu orang tua kalau berkonflik itu kalau mencoba diselesaikan itu tidak akan ada jalan keluarnya. Jadi cara orang tua dulu kita menyelesaikan konflik itu dengan apa? Dengan kekerasan, dengan marah, dengan suara yang keras. Kita pikir serem amat ya konflik seperti itu. Konflik adalah sesuatu yang harus kita hindari karena kalau di situ ada konflik, ada pertengkaran. Karena kalau di situ ada konflik, ada KDRT mungkin. Itu mindset kita yang terbentuk karena kita nggak tahu caranya menghadapi konflik. Nah, ini ada beberapa catatan kalau konflik tidak diselesaikan. Ternyata konflik itu baiknya diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan akan ada kebencian, kemarahan yang terpendam. Kalau misalkan kita menghindari konflik, mendiamkan konflik, apakah konfliknya selesai? Tidak. Suatu saat itu akan kembali muncul dan mungkin daya ledaknya itu lebih merusak daripada kalau kita selesaikan di awal. Orang yang terpendam, sekarang banyak anak-anak, saya sedang menangani klien anak SD kelas 2 ibu-ibu. Mogok sekolah 1 minggu ini. Nggak mau aja sekolah, mau dikasih bujukin apa gitu nggak mau aja. Ternyata banyak yang terjadi di masa-masa kehidupan anak ini. Dia hidup di dalam lingkungan yang memang toksik karena ada mertua ya dan menantu dan anak ini jadi di hubungan satu keluarga yang memang ada campur tangan dari papa mama mertua gitu ya, bisa terbayang ya. Jadi anak ini menjadi sasaran kebencian dari engkongnya. Wah, anak ini habis ibu-ibu ya, direndahkan, tidak dianggap dan lain sebagainya. Itu dia pendam karena dia nggak bisa ngelawan. Akibatnya pada saat ada sesuatu di sekolah, sesuatu yang mencetus, faktor pencetus triggernya di sekolah, dia akhirnya mogok sekolah. Semua satu orang rumahnya kebingungan gimana caranya karena ketinggalan pelajaran. Ini konflik yang tidak pernah diselesaikan. Sekalinya meledak langsung mogok sekolah. Nah begitu kalau konflik tidak diselesaikan, kita berpikir tidak apa-apa, ditutupi, dihindari, itu hati-hati. Nanti daya ledaknya itu nanti akan lebih eksplosif daripada kita benar-benar menyelesaikan di awal. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kita akan benci kemarahan yang terpendam. Yang namanya terpendam kalau nanti ada satu faktor pencetus itu akan meledak dan menghancurkan ya sekelilingnya. Masalah lama dapat muncul atau terungkit kembali. Kita seringkali kan ya melihat atau mendengar ya ada bawa-bawa terus masalah lama karena itu belum diselesaikan. Diungkit lagi. Itu karena belum diselesaikan, dapat menurunkan kinerja kita karena kita jadi uring-uringan. Kita jadi kesel, ya. Malah tadi firman Tuhan bilang apa ya? Percuma kamu ibadah juga nggak akan benar gitu loh. Yang tadi Matius yang kita baca di awal. Ya kalau kita memang paksakan melayani ibadah juga nggak benar karena hati kita juga nggak beres. Uring-uringan kita tidak akan bisa produktif. Kemudian menciptakan agresi yang tidak berkesudahan. Hati yang dipenuhi dengan konflik mendorong seseorang untuk apa? Memiliki keinginan menyerang orang lain. Makanya tadi Efesus bilang apa?
geram, konflik, kemarahan itu menjadi satu ciri khas seseorang yang manusia lama. Mungkin kita mengatakan saat ini kita adalah manusia baru, tapi ternyata semua ciri-ciri manusia lama itu masih ada. Kita belajar ya. Manusia lama itu adalah orang-orang yang apa? Ingin menyerang, ingin melukai, ya, tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik dan menimbulkan konflik yang baru lagi. Makanya ini akan menjadi sesuatu lingkaran yang memang tidak ada ujungnya. Ya, kita harus belajar konflik itu ternyata ada dua macam, ibu-ibu. Next slide-nya. Konflik itu ada dua macam. Ada disebut konflik yang irasional dan yang disebut rasional. Irasional itu konflik yang gak masuk akal, yang dibuat-buat, yang kita seharusnya tuh udah gak ada di sana lagi sebagai seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Tapi sekalipun kita dewasa di dalam Tuhan, yang namanya perbedaan itu akan selalu ada. Makanya itu disebut sebagai rasional konflik. Masuk akal, masih bisa, masih oke, masih boleh. Karena kita hidup itu dengan manusia-manusia yang berdosa. Dan kita juga adalah orang-orang yang berdosa, masih proses kan? Kita masih belajar bagaimana kita hidup rukun, bagaimana kita bisa unity, bagaimana kita bisa menolong, bagaimana kita bisa ditolong. Kita masih belajar. Nah, irasional konflik itu karena ketidakdewasaan, misalnya cepat tersinggung, oversensitif, ya, belum apa-apa selalu kritik, nggak ada bagus-bagusnya. Kemudian selalu negative thinking atau cemburu yang berlebihan. Kalau ada orang yang diberkati, kalau ada orang yang menonjol kinerjanya, kita iri hati dan cemburu. Itu adalah konflik yang nggak perlu, ibu-ibu. Sensitif, cepat tersinggung, nggak disapa. Misalkan tadi ya shalom, tapi kelewat mungkin ya ada seseorang yang karena nggak kelihatan, karena tadi saking sibuknya absen nggak kelihatan, tersinggung marah balik nggak jadi kesini WBI-nya. Tapi nggak ada ya, semua masuk kan kesini kan, Bulika ya, nggak ada yang seperti. Cuma memang ada orang-orang yang karena harga dirinya terlalu tinggi, kalau diperlakukan tidak baik menurutnya, ya itu dia akan sangat tersinggung dan bete, ibu-ibu. Orang yang belum beres dengan dirinya, dia mencari penghargaan. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak, dia pejabat dan lumayan tinggi jabatannya ya. Karena saya melayani di sekolah minggu, waktu itu bapak ini sedang ada satu istilahnya beda pendapat dengan guru yang melayani di situ, guru asisten. Ditunjuk-tunjuk gurunya tuh ya, karena lupa kasih stiker lah buat anaknya, ditunjuk-tunjuk dan lain sebagainya. Saya mencoba menengahi. Ternyata dia galaknya itu nggak tambah mereda. Kalian nggak tahu ya siapa saya? Wah ya, udah langsung pakai bahasa seperti itu. Kalian nggak tahu siapa saya? Terus satu guru yang polos itu dengan polosnya, satu guru muda itu, maaf Pak saya nggak tahu, tambah marah ibu-ibu. Ya, maaf Pak saya nggak tahu, saking ketakutannya gitu ya, tambah marah. Saya nih ya, wah dia sebutin jabatannya. Nah itu adalah konflik yang tidak perlu sebenarnya. Apa hubungannya dengan stiker, dengan jabatannya gitu kan? Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi karena mungkin dia ya di dalam dirinya berkonflik. Di dalam dirinya itu belum selesai. Mungkin dia dulu adalah orang yang direndahkan. Dia mungkin dulu adalah orang yang ditolak. Sehingga timbul satu keinginan atau tekad di dalam dirinya. Saya harus menjadi orang yang berhasil. Saya harus menjadi pejabat. Saya harus menjadi orang yang dihormati. Supaya apa? Supaya saya bisa eksis. Supaya orang-orang hormat sama saya. Supaya saya gak mengalami apa yang saya alami dulu. Masa lalu yang mungkin gak menyenangkan dan lain sebagainya. Makanya kita harus ya menyelesaikan konflik di dalam diri kita dulu. Sebelum kita bisa ya berkonflik dengan orang lain dengan cara yang sehat. Hati-hati. Itu karena tidak dewasa. Ibu-ibu di tempat ini ya belajar tentang mental health, digembalakan. Ibu Lika kalau pilih topik tuh aduh ya bergumulnya luar biasa ya Bu Lika tuh ya. Apalagi dari segala sisi udah dikupas ya. Untuk apa? Untuk kita menjadi wanita yang dewasa. Nggak perlu konflik-konflik yang irasional itu. Cepat tersinggung, oversensitif, ada orang bisik-bisik kita merasa kita yang diomongin. Padahal dia lagi ngomongin sesuatu yang suaranya mungkin dia terbatas jadi bisik-bisik ngomongnya gitu loh ya.
Kalau kita beres dengan diri sendiri, kita mengetahui siapa sih diri kita di mata Tuhan, ciptaan yang luar biasa, orang yang Tuhan mau ajak menjadi rekan sekerja Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, maka semua itu akan beres ibu-ibu. Kita nggak pusing lagi dengan apa kata orang dan lain sebagainya. Datang ke tempat ini, Bu Lika, aku punya talenta ini. Apa yang bisa saya bantu? Wah, kalau semua seperti itu luar biasa ibu-ibu, akan sangat berdampak bagi Kota Lembang. Ya, nah kita belajar sekarang rasional konflik. Jadi walaupun kita sudah dewasa, tapi yang namanya organisasi, yang namanya kita berhubungan dengan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan, pengalaman kehidupan, kemudian dia juga punya pola asuh yang berbeda, prinsip dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada perbedaan. Ada perbedaan pemahaman atau pendapat, misalnya pendapat kehidupannya, cara berpikir, cara pandang atau cara berespon. Ini adalah konflik yang baik. Justru kita cari tahu, kita bisa belajar cara prinsip orang lain. Bagaimana cara dia hidup. Bagaimana cara dia istilahnya menyelesaikan satu keadaan yang memang butuh respon yang cepat. Ini kan di sini kan ibu-ibu seringkali ada satu kegiatan ya, nanti outing, nanti bikin acara apa dan lain sebagainya. Itu kan nggak semua langsung bisa diputuskan satu pendapat kan. Biasanya ada perbedaan-perbedaan, itu baik untuk semakin mengenal. Dan nanti hasil akhirnya itu akan membawa berkat untuk komunitas. Biasanya kalau kita bisa menyelesaikan pendapat-pendapat yang berbeda di dalam rasional konflik. Jadi konflik itu tidak selalu buruk ya ibu-ibu ya. Konflik itu bukan sesuatu yang kayaknya kita harus hindari. Enggak. Kita justru harus melihat konflik itu sebagai sarana untuk kita belajar, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian biasanya orang-orang tuh menanggapi konflik dengan cara yang berbeda-beda. Next slide. Ini ada cara yang namanya fight. Ada petirnya di situ. Jadi apa? Kalau ada konflik, ada ketidaksetujuan, langsung dikonfrontasi. Nadanya tinggi, ya hidungnya kembang kempis, ya suaranya keras. Nah itu adalah orang-orang yang biasa fight. Pokoknya win or lose. Ya, kalau saya bisa membuat dia tidak berkutik, saya bisa membuat dia tidak bisa membalas lagi, saya menang. Padahal belum tentu kemenangan itu dengan cara yang seperti itu. Nah, biasanya kalau kita punya mekanisme yang fight, akibatnya konflik akan semakin besar. Kalau kita bertemu dengan orang yang samanya sarwana, nah kan? Wah, itu bisa panjang episodenya. Bisa panjang, balas dendamnya juga bisa 7 turunan mungkin nanti. Ya. Kemudian, mekanisme yang lain, flight, kita kabur. Kita menghindari konflik, nggak mau tahu. Ya, kita menghindari konflik, nggak mau tahu, nggak mau dengar. Karena kita takut, kita trauma. Mungkin kita dibesarkan sebagai anak, kalau kita melihat atau mendengar konflik orang tua, itu kita bisa terkena dampaknya, kita bisa dipukul, kita bisa dikunci di kamar. Dan ada anak remaja yang seperti itu. Dia trauma PTSD, jadi post trauma. Karena dia selama masa kecilnya itu mendengar orang tuanya bertengkar. Jadi begitu dengar ada pintu yang ditutup dengan kencang, dia udah gemeteran. Ada piring yang dipecahkan yang jatuh, dia udah gemeteran. Walaupun sekarang keadaan rumah tangga orang tuanya sudah lebih baik, tapi anak ini jadi traumanya terbawa sampai sekarang. Nah mungkin kalau kita dibesarkan di dalam keluarga yang seperti itu, maka mekanisme kita adalah menghindar, ngumpet aja. Itu bisa terbawa loh kalau kita masuk ke dalam rumah tangga. Suami kita ingin menyelesaikan masalah, kitanya kabur-kaburan, nggak mau menyelesaikan masalah itu. Atau mungkin kita ingin menyelesaikan masalah, suami kita yang menghindari topik itu. Nggak usah dibahas lah, nanti juga bisa baik sendiri. Itu nggak bisa ibu-ibu, harus diutarakan ya. Ada lagi yang freeze, nggak tahu harus ngapain, no respon ya. Nggak tahu harus ngapain, no respon, nggak ngomong apa-apa, diem. Berharap bahwa semua itu nanti akan berlalu dengan sendirinya. Yang terbaik adalah dihadapi. Kita sadar ada konflik, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hadapi. Ya, next slide-nya.
Nah, ada berbagai macam cara penyelesaian konflik. Kalau meminjam istilah dunia psikologi ya, ini tuh ada begini macam-macamnya. Tipe kura-kura, pasif. Kalau ada konflik itu apa? Menghindar, masuk ke dalam cangkangnya. Nanti kalau udah aman dia keluar lagi. Nanti kalau misalkan mau diajak ngomong, saya menghindar aja, masuk lagi ke dalam cangkangnya, pasif. Kemudian tipe ikan hiu agresif, yang itu ya dikejar sampai kemana juga ya. Kalau misalkan temennya belum siap untuk ngobrol, terus dikejar. Pokoknya saya ingin menyelesaikan, pokoknya harus selesai saat ini juga. Mungkin tipe kita seperti itu, menyelesaikan, agresif ya. Kemudian ada lagi tipe keledai, pasif agresif. Kayaknya menyelesaikan tapi dengan cara yang pasif. Ini adalah orang-orang yang seringkali silent treatment. Silent treatment mengerti kalau ada konflik kita diemin orang yang berkonflik dengan kita. Nanti juga mikir dia. Ya, suami sama kita didiemin, anak kita didiemin, pembantu, rekan pelayanan kita diemin sengaja. Dan kita kuat mendiamkan berlama-lama. Ayo sok pak kuat-kuat. Mau 3 minggu, mau sebulan, mau 3 tahun, boleh. Gitu ya. Silent treatment. Silent treatment adalah bentuk bullying. Bagaimana kita ngebully orang secara psikis. Bagaimana kita mengabaikan dia, bagaimana kita tidak merespek dia. Itu termasuk ke dalam bullying. Jadi kalau kita yang biasa punya kecenderungan didiemin, nanti juga ngerti sendiri, mikir sendiri, bertobat. Ya, jangan seperti itu. Mending kalau dia ngerti, biasanya nggak ngerti-ngerti ibu-ibu. Tetap aja kita capek hati gitu ya. Nggak ngerti-ngerti malah konflik tambah besar. Saya itu dulu seringkali silent treatment karena kesel. Ada yang sama dengan saya tos? Nah ya, biasa ibu-ibu seperti itu ya. Nah kesel, saya berpikir nanti juga tahu sendiri. Nggak ngerti-ngerti, itu bikin saya tambah kesel. Akhirnya buang waktu sekian lama, saya belajar untuk membicarakan. Saya tahu silent treatment dari mana? Dari mekanisme orang tua saya. Papa saya agresif, mama saya silent treatment. Ya, jadi saya belajar dari orang tua saya karena saya nggak ngerti cara yang benar. Ternyata pada saat saya bawa ke dalam pernikahan itu nggak baik dan tidak menyelesaikan masalah. Malah konflik semakin dalam. Saya semakin curiga, saya semakin menduga-duga. Padahal suami saya nggak ngerti apa yang saya mau. Coba kamu ngomong, nanti juga ngerti sendiri, gitu ya. Nanti juga ngerti sendiri. Kenapa harus diomongin? Harusnya kayak gitu tahu. Nggak akan tahu ibu-ibu. Suami kita nggak akan ngerti kalau kita nggak ngomongin apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan ya. Kemudian tipe kerbau, kompromi. Karena udah pengen damai ya sudah, kompromi aja deh. Dia maunya apa ya udah aku ikutin. Ya, nah cara yang paling bagus adalah tipe semut katanya gitu ya. Mengkomunikasikan. Jadi ada apa-apa berikan informasi. Berikan informasi sehingga semua itu bisa diselesaikan. Coba ibu-ibu pilih ada di tipe mana ibu-ibu? Ada yang kura-kura? Ada yang ikan hiu? Ada yang keledai? Tipe kerbau? Udahlah pokoknya mah beres. Tapi kita harus mengorbankan apa yang menjadi prinsip kita. Atau kita belajar mau seperti tipe semut menghadapi. Ya, nah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan konflik. Next slide-nya. Yuk kita belajar ya. Langkah praktisnya apa sih untuk kita menyelesaikan konflik? Hadapi, perbaiki, hadapi konflik itu. Jadi di pikiran kita jangan ada satu prinsip konflik itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Sekarang berubah, konflik itu adalah sesuatu yang harus dihadapi. Saya harus belajar. Kalau saya menghadapi konflik mungkin awalnya sulit, tapi saya belajar supaya hubungan saya di dalam keluarga, di dalam pelayanan lebih baik. Kemudian yang kedua, ambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Karena firman Tuhan tadi berkata, kalau kamu istilahnya punya ganjalan dan lain sebagainya, ya kamu yang berinisiatif kan, berdamai dulu baru kamu memulai lagi ibadahmu. Jadi firman Tuhan katakan inisiatif untuk kita menyelesaikan konflik. Kejadian 13 itu mengungkap tentang Abraham dan Lot. Di situ Abraham memberikan contoh pada setiap kita, tahu ini peternaknya dia sama anak buahnya Lot itu mulai berantem karena apa? Udah gak cukup lagi lahan untuk kedua kelompok yang mengembalakan ternak masing-masing. Abraham tahu
tapi dia tidak mendiamkan. Dia tahu itu mulai berantem nih. Nanti lama-lama akan semakin besar, akhirnya hubungan saya dengan Lot juga akan terpengaruh. Makanya dia berinisiatif. Abraham memberikan teladan kepada kita untuk berinisiatif menyelesaikan konflik. Dia panggil Lot, Lot kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kiri, saya pilih kanan. Kalau kamu ke kanan, saya pilih kiri. Dan lain sebagainya. Mungkin terpikir oleh kita, orang yang berinisiatif itu orang yang siap untuk direndahkan. Mungkin seperti itu ya. Ya kita jangan berpikir siap untuk direndahkan. Orang yang berinisiatif itu adalah orang yang berbesar hati. Orang yang rendah hati. Yang ingin menyelesaikan konflik. Tapi Bu, kalau nanti orang yang gak mau, nah itu mungkin nanti di dalam pertanyaan ya saya akan jawab ya. Kalau orang yang gak mau, ya jangan dipaksa. Kita menawarkan tapi orang itu gak mau, mungkin dia perlu waktu untuk berpikir dan lain sebagainya. Jangan kita nyecer kayak ikan hiu gitu, jangan ya. Kita komunikasikan, kalau dia belum siap, dia gak mau, dia kekeh. Mungkin dia masih berpikir untung dan rugi dan lain sebagainya. Kita mundur ibu-ibu. Kita mundur, tapi kita jaga jarak ya. Mungkin nanti itu ada di dalam pertanyaan ya. Kemudian persiapkan waktu untuk berkomunikasi, waktunya harus tepat. Ini contoh pada saat Abigail menghadapi suaminya Nabal. Ya, dia itu pilih waktu yang tepat. Suaminya habis menghina Daud, dia pulang ke rumah, nggak langsung diceritakan. Dia tunggu waktu yang tenang untuk suaminya bisa istirahat dan lain sebagainya. Terus kemudian Abigail mengungkapkan apa yang menjadi yang dia alami. Dia sudah meredam kemarahan Daud, akhirnya Daud gak jadi untuk memusnahkan dia dan keluarga dan lain sebagainya. Pilih waktu yang tepat. Kita harus belajar ya, ini orang siap gak untuk diajak ngobrol. Kalau gak siap nanti ya, kita lihat waktu yang paling pas. Kemudian bicaralah dengan asertif dan mencari jalan keluar. Nah saya akan ajarkan ibu-ibu di poin keempat. Berbicara secara asertif. Berbicara tanpa menyerang pribadi. Mungkin saya sering kali singgung-singgung ini, tapi saya akan berikan poin-poinnya dan kita akan praktek ya hari ini ya. Berbicara dengan cara asertif. Jadi pada saat kita ingin berupaya menyelesaikan konflik, itu juga perlu kita diperlengkapi dengan skill yang memadai ibu-ibu. Ya. Kita jangan semangatnya saja menyelesaikan konflik tapi kita nggak punya skill. Makanya hari ini kita akan belajar berbicara dengan cara yang asertif. Next slide-nya. Asertif itu adalah berbicara bagaimana kita mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita. Perasaan siapa yang kita ungkapin? Perasaan kita. Ya, coba langsung tunjuk dadanya. Perasaan saya. Nah ya, boleh nggak ibu-ibu punya perasaan? Ibu-ibu hari ini datang ke sini perasaannya seperti apa? Coba boleh. Ada yang punya perasaan tertentu boleh diungkapkan? Happy, apalagi? Apalagi? Semangat, apalagi? Kok bagus-bagus semua? Ada nggak yang merasa sesuatu emosi negatif? Boleh kok diungkapkan, nggak apa-apa. Emosi itu adalah valid. Ibu-ibu bisa merasakan karena ada sesuatu yang terjadi, is okay. Dan kita orang-orang di luar tidak bisa menilai ya emosi atau mempersalahkan emosi yang dialami oleh teman-teman kita. Karena mungkin keadaannya gak sebaik kita. Kita belajar memvalidasi, oke, dia datang dalam keadaan marah, dia datang dalam keadaan sedih, dia datang dalam keadaan takut atau kecewa. Karena dia mungkin baru mendengar kabar berita yang gak menyenangkan mungkin. Is okay, gak apa-apa. Ya, yang perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan adalah kalau kita mengalami emosi negatif itu jangan sampai menguasai kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Emosi positif juga kalau kita biarkan itu terlalu menguasai kita jadi berlebihan ibu-ibu. Jadi semangat ya, ngomong terus nggak bisa berhenti. Oh ya, kemudian apalagi? Nggak bisa mengontrol dirinya, gerak terus ke sana ke sini gitu ya. Nah, itu kalau kita mengalami sesuatu yang berlebihan, dikuasai oleh emosi ya. Nah, perasaan kita kemudian memungkinkan kita menyampaikan perasaan dan keinginan tanpa kita harus memojokkan lawan bicara kita. Jadi kita bisa mengungkapkan perasaan dan harapan kita tanpa kita menyerang pribadi orang. Dan kita bisa tetap bersikap tegas tapi tidak menyalahkan lawan bicara. Jadi saya kasih kode I message namanya. I, saya, ini semua tentang saya.
Berbeda dengan cara komunikasi yang tidak asertif itu you message. You, jadi saya tunjuk. You, biasanya kita selalu berkomunikasi dengan cara itu. Menyerang, memojokkan, biasanya kita pakai kata kamu. Cara komunikasi ini tidak efektif karena beresiko merusak hubungan. Misalnya saya ingin diantar sama suami saya. Berbeda cara komunikasinya. Contoh kalau saya you message. Kamu tuh ya susah amat sih kalau saya minta untuk anterin saya. Berkali-kali sampai saya sudah minta jadwal, sudah diiyakan, kemudian dilanggar lagi. Kamu tuh gak bisa ya menepati janji. Kamu tuh udah gak sayang lagi sama saya. Jadi kemana-mana kan. Dari yang tadinya keinginan kita ingin diantar, ingin ditemani, akhirnya kita jadi menuduh dia tidak sayang lagi. Nah itu adalah komunikasi you message. Memojokkan lawan bicara kita. Kamu begini, kamu begitu, kamu dan lain sebagainya. Pokoknya kamu semuanya jelek gitu. Tapi kalau misalkan komunikasi I message, saya menyampaikan dengan cara yang berbeda. Saya tuh senang sekali loh kalau saya itu bisa dianterin. Karena saya tuh capek ya, harus ngurus rumah, harus ke Lembang, wah gitu ya. Kalau diantar tuh seneng banget, walaupun kenyataannya saya kesini sendiri gitu ya. Nah ya, saya tuh seneng banget gitu loh. Nah saya tuh berharap papi tuh bisa kayak gini terus, karena kalau dengan begini tuh saya merasa dikasihi. Itu intinya kan sama, saya menyampaikan saya tuh ingin dianterin. Tapi cara menyampaikannya berbeda. Yang satu mah menyerang dia, yang satu lagi mengungkapkan perasaan saya tuh seneng banget loh kalau dianterin. Harapan saya adalah papi bisa ngerti ada saat-saat tertentu saya itu bisa dianterin, saya tuh seneng banget. Coba next slide-nya, ada rumusnya. Pola komunikasi I message ini ada rumusnya. Saya merasa apa, karena apa, dan saya berharap karena apa. Yuk kita latihan. Ya kita latihan, coba misalkan latihan berdua-berdua deh. Misalkan ya berharap sesuatu dari teman sebelahnya. Disampaikan dengan cara I message, coba dilihat kiri kanannya. Cari temennya, latihan gantian. Saya merasa seneng kalau disapa sama ibu. Seneng banget rasanya ya dengar suara ibu yang menyapa saya. Saya berharap ya, saya berharap bisa terus hubungan yang seperti ini. Karena itu akan membuat kita mungkin menjadi lebih dekat. Daripada kita ngomong, ibu teh kenapa ya gak inget saya? Ibu teh kenapa yang ngelewat saya terus? Sengaja ya bu gak nyapa saya gitu kan? Itu kan berbeda kalau dengan saya menyampaikan dengan tadi. Saya tuh seneng loh kalau disapa, saya tuh seneng loh kalau apa gitu. Yuk coba latihan dua-dua. Coba latihan dua-dua, coba cari partnernya, latihan yuk. Coba sampaikan apa yang dirasakan, apa yang diharapkan. Coba yuk latihan. Saya merasa, saya berharap, nah itu kuncinya ya. Saya merasa, saya berharap. Coba ayo bisa diungkapkan. Saya merasa dihargai kalau misalkan ibu itu tersenyum kepada saya, boleh tuh. Ya, saya berharap kita bisa ya hubungannya lebih baik. Nah, coba latihan. Saya berharap, saya merasa dan saya berharap. Ya, belum apa-apa kayak udah langsung ya, sukacitanya sukacita surgawi beda ya. Kalau latihan ini kan. Ya. Nah, kalau yang satu lagi, yang you message itu nggak usah dipraktekin ya. Nanti bete semuanya, langsung keluar satu-satu dari sini. Belum apa-apa udah dituduh, belum apa-apa sudah disalah mengerti. Jangan, ya. Seru ya ternyata ya. Nah, ini bisa dilatih. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan anak kita, dengan mertua kita dan lain sebagainya. Ini sangat bisa dilatih. Jadi intinya adalah misalkan tadi intinya, next slide-nya. Intinya adalah nih, ingin suami terlibat di dalam pengasuhan anak. Tapi kalau you message seperti itu kan, nuduh, kamu tuh ya ingkar janji. Dulu waktu pertama kali mau punya anak tuh kan kamu udah janji.
Mau nganterin, mau gantiin popoknya, mau nyuapin. Mana janji kamu? Oh, kamu tuh gak pernah tahu ya perasaan aku. Kamu tuh punya selingkuhan ya? Kayaknya jadi udah kemana-mana. Ya, melebar kemana-mana. Udah gak sayang sama aku dan lain sebagainya, kita menuduh. Nah, tapi kalau kita iMessage, kita bisa mengungkapkan nih. Say, aku merasa sangat kecewa hari ini ketika kamu berlama-lama untuk membantu aku menjaga anak. Aku berharap kita bisa sama-sama mengasuh anak karena anak juga butuh ayahnya. Sama kan intinya kan? Ingin suami ikut berperan di dalam pengasuhan anak. Contohnya lagi, Say, aku tuh merasa dikasihi loh ketika kamu segera bantuin aku. Terima kasih ya, kamu udah mengerti kesulitan aku yang seharian menemani Sam. Aku berharap kamu bisa menjadi ayah yang juga hadir untuk Sam. Udah kan, akhirnya suaminya apa? Sarangeo, biasanya gitu ya. Kita juga gitu kan, jadi kita itu mempererat hubungan sebenarnya. Kalau kita tahu caranya untuk menyelesaikan konflik. Dengan cara seperti ini, maka konflik itu akan bisa kita urai. Jadi yang gak perlu, yang irasional tadi bisa apa? Bisa hilang dengan sendirinya. Kita bisa mengungkapkan yang namanya kecewa, yang namanya marah, yang namanya merasa tidak diperhatikan, kita bisa ungkapkan. Dan orang yang mendengar pun juga tidak ilfeel, gak merasa diserang. Orang yang mendengar pun ya juga bisa berempati, tetap tenang. Kita bisa ungkapkan kita marah tapi dengan cara yang baik. Misalkan di dalam satu tim. Aduh, saya tuh kecewa loh, saya tuh marah hari ini karena target kita tidak tercapai. Karena kinerja kita itu buruk sekali. Saya berharap kita bisa memperbaiki cara kerja kita ke depannya. Sehingga apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan itu bisa dilakukan. Nah, saya kan bisa tegas kan? Saya bisa marah. Saya bisa ungkapkan saya marah daripada saya gebrak meja. Gimana sih? Wah, gitu ya. Nggak ngerti-ngerti ya ini tim. Tahu nggak, kita itu sudah rugi banyak dan lain sebagainya. Nah, itu kan mengecewakan hati orang, menyakiti hati orang, menyinggung orang. Tapi kalau kita bicarakan dengan cara asertif, iMessage itu mengungkapkan. Kita jadi apa? Bisa menyelesaikan yang tadinya suasana tegang, tapi kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan lebih baik. Ya, nah saya berharap ini menjadi pembekalan bagi ibu-ibu. Ya, nah ada tipsnya, next slide-nya. iMessage itu bisa efektif. Kita pakai intonasi yang tenang. Kalau kita istilahnya membahas iMessage, kita tidak boleh mengungkit-ungkit lagi kejadian yang sudah selesai. Ya, kemudian jika kita ingin marah, kita menyampaikan perasaan yang marah, kita harus mengusahakan diri kita tenang dulu. Jangan melampiaskan emosi kepada pasangan atau rekan yang kita ajak bicara sehingga akan menjadi tidak efektif. Kita akan gagal. Mereka nggak percaya dengan kita ya. Kemudian iMessage itu harus diimbangi dengan menunjukkan bahwa kita juga ingin mendengarkan iMessage dari pihak lawan bicara kita. Jadi jangan kita aja yang menyampaikan perasaan dan harapan, berikan kesempatan untuk dia juga menyampaikan apa yang menjadi perasaan dan harapannya. Misalkan tadi ya yang masalah jaga anak. Yuk, kamu punya harapan apa dan perasaan kamu apa? Kalau misalkan kamu dilibatkan untuk bersama-sama mengasuh anak. Aku tuh capek, misalkan suami bilang gitu ya, aku tuh capek seharian kerja. Tapi aku tahu sih sebenarnya aku juga harus berperan serta di sini. Aku berharap kamu sabar ya untuk mengingatkan aku. Itu kan jadi enak kan? Daripada nanti jadi berantem. Kamu tuh gak pernah ngerti aku ya, aku udah seharian kerja. Kamu masih nuntut aku untuk jagain anak. Wah, itu udah kemana-mana konfliknya. Ya, kita belajar ini, hindari penggunaan kata-kata yang menuduh. Kamu selalu begini, kamu gak pernah berubah, kamu gak mau berubah, dan lain sebagainya. Ya, tujuan untuk kita menyelesaikan, menghadapi konflik, kemudian kita berinisiatif adalah apa sih? Next slide-nya. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini adalah perintah Tuhan sendiri sebenarnya ya. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apa sih yang ada di dalam kita saling mengasihi? Walaupun orang itu berbeda dengan kita, karena kita mengasihi, kita mau
menyampaikan dengan cara yang baik, istilahnya gitu ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini dampaknya luar biasa ibu-ibu. Kalau kita mempunyai skill untuk memiliki satu konflik manajemen, bukan hanya fokus kepada aku harus menang, aku gak boleh kalah gitu ya, tapi sama-sama win-win solution, sama-sama menang dua-duanya. Dan dengan demikian semua orang ya akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau keluarga kita penuh dengan konflik, komunitas kita penuh dengan konflik, bagaimana kita bisa berdampak untuk orang lain? Orang lain diajak sama kita untuk sama-sama ya menyembah Yesus tuh gak mau. Kenapa ya orang yang menyembah Yesus ternyata gak lebih baik? Ternyata konfliknya tuh lebih besar, ternyata berantemnya itu lebih ganas daripada saya, mungkin seperti itu. Ya, kita belajar untuk apa? Supaya kita tercipta dalam satu lingkungan yang baik untuk kesehatan mental kita, spiritual juga kita jadi pelaku firman Tuhan ya. Dan dampaknya untuk keluar apa? Orang-orang di luar sana akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi, menyelesaikan semua perbedaan dengan baik. Orang-orang tuh tahu kita adalah murid-murid Kristus bukan dari apa yang kita miliki. Bukan dari berkat yang kita miliki, itu tidak dinilai. Bukan itu. Ya, tujuan kita juga salah kalau kita memamerkan berkat Tuhan supaya orang tahu kita adalah anak Tuhan. Sebenarnya yang paling efektif adalah orang-orang bisa merasakan dampaknya bagaimana kita menjalankan kehidupan kerohanian kita sehari-hari. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk pengertian yang Tuhan berikan pada setiap kami para wanita Allah di tempat ini. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami potensi kemampuan untuk kami bisa menjadi seorang penolong yang luar biasa. Menolong bukan hanya di dalam rumah kami, menolong bukan hanya keluarga kami, tapi kami juga bisa menolong orang-orang di sekitar kami. Kami juga bisa berdampak sebagai orang yang mengusahakan perdamaian dimanapun kami berada. Hari ini kami belajar untuk kami hidup damai dengan semua orang. Kami belajar untuk kami bisa saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengampuni dan mengasihi setiap kami. Apa yang kami pelajari hari ini, kami mau bawa pulang ke rumah Tuhan, kami mau praktekkan itu. Kami menjadi wanita Allah yang lemah lembut, yang sabar, yang penuh dengan pengendalian diri. Dan kami berharap mengusahakan dan kami rindu untuk terus berlatih. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Beri kekuatan pada setiap kami Tuhan di tempat ini, wanita-wanita Allah di tempat ini, untuk kami bisa mempraktekkan apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau panjang sabar, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau memperlihatkan pada setiap kami untuk setiap kami terus bertumbuh, untuk terus mengalami yang namanya pembaharuan budi, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan